Ya pemirsa, kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi kami sudah coba untuk kontak dari pihak Agnes Monica, Once, dan juga Bang Arman begitu ya. Beberapa pihak lainnya ini untuk bergabung bersama dengan kami, untuk kemudian berdiskusi, memberikan statement yang terkait dengan kasus ini. Saya akan kembali ajak Anda pemirsa untuk berdiskusi. Pak Mariano, kalau misalnya kita lihat terkait dengan kasus ini, memang poin yang digaris bawahi terkait dengan podcast bersama Agnes Monica adalah kontrak dengan IO yang memang pihak sudah dituliskan begitu ya. Untuk pembayaran itu dibayarkan oleh IO. Menurut Anda ini kan memang di persidangan tidak dihadirkan. Ini bagaimana kemudian prosesnya? Ya sebenarnya kesempatan untuk membela diri itu di situ sebenarnya. Jadi Agnes Mo itu kalau memang betul di persidangan, karena di dalam persidangan untuk membela diri, kalau memang ada kontrak yang bisa membatalkan terhadap pasal 23 tadi, kan ada pasal juga ayat 5 tersebut kan mengatakan tidak perlu izin kalau itu sudah dikelola di dasar pasal 80 dan 81 undang-undang tersebut mengatakan mekanisme pembayarannya tersebut gitu. Lah, disinilah sebenarnya di dalam pengadilan itu mereka bisa membuktikan, karena hakim itu sendiri dalam putusannya ratio desidendi itu mengatakan bahwa faktual-faktual di persidangan itu dipertimbangkan semuanya. Apakah itu ada atau tidak? Bukan di broadcast, kalau di broadcast kan kita nggak tahu kan faktualnya, tapi ini sudah telat. Menurut saya dikala waktu di persidangan, itu bukti yang nyata, itu bukti mutlak, karena itu bisa membawa bahwa Agnes Mo itu berlindung di pasal 23 ayat 5. Itu bukan broadcast atau datang ke menteri atau datang ke itu, menurut saya itu sebenarnya kesempatan. Kalau itu memang nanti ada, kan nanti kasasi tadi. Kalau kasasi silakan. Berarti penerapan hakim terhadap putusan itu dianggap salah. Itu dimungkinkan kalau memang mereka itu betul-betul ada. Itu sebenarnya penerapan hakimnya nanti salah. Baik. Gitu. Dan pemirsa, supaya adil dan juga berimbang, kami mencuplik wawancara khusus Agnes Monica di channel YouTube Close the Door Bilik Deddy Kobuser berikut untuk Anda. Oke Pak Mariano, jika kita lihat statement dari yang disampaikan oleh Mbak Agnes Mo ini, bagaimana komentarnya Pak Mariano? Ya undang-undang kan berjalan kan sekarang itu. Belum, kalau memang saat ini undang-undang tentang hak ciptaan itu sudah berjalan, 2014 sudah berjalan itu. Dan kalau saat ini memang ada kelemahan-kelemahan yang sekarang lagi mau digodok, itu digodok dalam pengertian untuk mau ada suatu perubahan gitu. Perubahan, ada kelemahan-kelemahan yang terjadi gap ya, kalau dalam kelengkapan dalam gap hukum itu ada, dalam kajian hukum ada tentang benturan hukum antara undang-undang sama peraturan pemerintahnya tadi. Tapi tetap tidak berubah pasal 1, 2, 9, 113 nggak bakal berubah itu. Iya, pasal 9 itu kan tentang hak ekonominya kan. Pasal 113 itu tentang pasal yang kaitan dengan sanksinya. Denda. Iya, denda. Dan jangan lupa loh, undang-undang itu menyantumkan di pasal 105 selain keperdataan juga pidana. Jadi bisa saja ini kalau memang itu kesalahan, ini menjadikan bahwa ini putusan pengadilan ini menjadi salah satu bukti untuk dilanjutkan ke pidana. Mas Dhani yang sebagai orang yang berada di parlemen, melihat hal ini seperti apa Mas Dhani? Apakah memang undang-undang ini masih direvisi, dan direvisi ini bagian mana-mana saja Mas Dhani? Kita mungkin akan menghapus pasal 23 mungkin. Atau mempertegas, ya, antara mempertegas dan menghapus. Jadi di situ memang abu-abu ya, abu-abu. Tapi penyanyi tidak boleh berlindung dari pasal yang abu-abu. Gitu. Jadi tadi kan tanya, Mas Dhani kalau misalnya ngomong ke Agnes ngomong apa? Ya kan tadi kan ngomong gitu waktu off air kan, waktu off air. Jadi saya akan ngomong ke Agnes kalau kan lain saya mana nih. Mbak Agnes tolong cari konsultan hukum yang S3. Jangan dengerin konsultan hukum yang S1. Ya gini nih jadinya. Terus jangan jadikan masalah ini menjadi masalah jadi pengadilan jalanan, ya kan? Datang ke podcast, ngomong sesuatu yang tidak ada buktinya. Jadi bagi orang yang paham hukum seperti Pak Profesor tadi, begitu dengar Agnes ngomong soal berlaku surut dan langsung ketawa profesornya. Itu bahwa bukti bahwa yang feeding Agnes selama ini itu pasti S1, Prof. Jadi kalau bisa minta konsultan hukum yang S3 supaya memberikan feeding hukum yang baik. Gitu loh. Jangan membuat persidangan masalah kasus ini menjadi persidangan jalanan gitu loh. Hanya monolog membela diri di podcast yang sesungguhnya secara hukum
konstruksi hukum nggak ada pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim. Oke. Tapi Mas Dhani dan juga Mas Piyu melihatnya ini kan kasus ini begitu besar begitu di dunia musisi dan juga para penyanyi. Anda melihatnya bagaimana nih? Endingnya akan seperti apa? Bagus ya? Bagus. Kalau saya lihat, teman-teman Aksi lihat bahwa ini adalah sebagai sebuah, kita mau naik kelas. Jadi kita mau naik kelas menjadi industri musik buat para pencipta lagu akan lebih baik lagi. Karena sekarang kita lihat, kenapa kita berjuang, kenapa kita ada di Aksi, kenapa kita membentuk Aksi bersama-sama dengan kawan-kawan pencipta lagu, karena memang ada disparitas, kesenjangan yang luar biasa. Para pencipta lagu ini satu-satunya orang yang tidak menikmati hasil dalam sebuah konser pertunjukan. Artisnya dibayar, sound engineer dibayar, lighting dibayar, tukang make up dibayar, tukang audio rambut visual dibayar, orang bikin kopi aja dibayar. Tapi pencipta lagu dilupakan. Selama 10 tahun ini padahal lagunya dipakai, karyanya dipakai. Gitu. Baik, Mas Dhani, Mas Piyu, Pak Mariano. Kita begini, jadi kita akan diskusi lagi. Nanti kapan manajemen Agnes Monica dan pengacaranya yang S1 itu untuk datang ke sini ya, kita undang lagi ya. Oke, siap. Nanti kita akan kita siap menunggu panggilan daripada TV One untuk hadir lagi. Ya, sedikit ya dari sisi akademisi ya. Ini momen yang bagus sebenarnya. Pendewasaan terhadap situasi ini menjadikan sesuatu yang cukup diapresiasi. Harusnya pemerintah maupun dari lembaga, kebetulan Mas Dhani sebagai anggota DPR ini, segeralah ini momen yang bagus untuk perbaikan namanya perlindungan hak cipta. Jadi hak ciptanya itu yang betul dilindungi. Ini yang penting. Bukan hak penyanyi. Bukan hak penyanyi, hak ciptanya dilindungi. Ini terjadi. Jadi ini momen yang bagus. Pemerintah segera hadir dalam ini, pemerintah bersama legislatif untuk menyatukan persepsi. Ya, supaya ini jadi undang-undang yang lebih sempurna dan betul-betul menjadi perlindungan dan menjadi kepastian hukum untuk kepentingan hak cipta ini. Insya Allah. Siap. Terima kasih Pak Mariono, Mas Piyu dan juga Mas Dhani sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap untuk selanjutnya kita bisa menghadirkan seluruh tokoh dua belah pihak begitu. Betul, yang hadir di sini sehingga komunikasi ini bisa sesuai dengan target kita. Dan juga kita tunggu tanggal 28 Februari nanti. Dan masyarakat mendapatkan output yang adil gitu ya. Betul. Oke, siap. Kita tunggu 28 nanti kita semoga mengundang sukses. teman-teman penyanyi yang TV One juga kita undang berarti. Bisa live loh TV One ini. Oke, siap. Nanti kita langsung hadir untuk melihat bagaimana seperti apa. Terima kasih. Dan juga pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.